Oke. Ujian kita laksanakan bersama, tidak satu persatu, tetapi pertanggungjawaban tetap individu. Ada hari ini kita ujian ada materi pedagogi, materi profesional, dan BTQ. Oleh karena itu saya mohon kepada Bapak Ibu untuk menyiapkan alat tulis beserta Quran. Bapak Ibu sudah siap? Ibu. Oke, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan Ibu Atina Trirahmatin. Ibu Atina. Ibu, mohon dijelaskan tentang konsep pembelajaran diferensiasi dalam Kurmer dan bagaimana Ibu akan menerapkannya pada materi PAI di kelas rendah, kelas 1 sampai kelas 3 SD. Oh iya, Ibu izin menjawab. Konsep diferensiasi yaitu di mana konsep diferensiasi itu di mana mata pelajaran diberikan sesuai dengan kemampuan siswa atau mengikuti kemampuan siswa. Maksud di sini kemampuan siswa itu meliputi contohnya yaitu gaya belajar siswa. Karena anak-anak itu ada yang suka bergerak, suka melihat gambar ada suaranya, ada yang suka hanya melihat saja seperti itu. Oke, tolong mic-nya ya Ibu, kami kurang begitu mendengar secara jelas. Tolong mic-nya didekatkan. Ye, agak maju ya. Saya lanjut. Masih Ibu Atina, ya. Strategi yang efektif ya Bu dalam mengembangkan kemampuan literasi religi pada siswa SD melalui pembelajaran PAI. Mohon disebutkan strategi yang efektif dalam mengembangkan kemampuan literasi religius pada siswa SD melalui pembelajaran PAI. Untuk yang saat ini sedang terjadi di sekolah saya terkait dengan literasi pembelajaran di PAI yaitu dengan pembiasaan diantaranya dengan menghafal atau yang belum hafal itu dengan setiap hari membaca bacaan tersebut. Misalnya terkait dengan materi sholat, karena kan untuk usia anak-anak itu setiap hari perlu diucapkan, dipraktekkan, sehingga untuk misalkan menghafal bacaan sholat itu setiap hari mereka melaksanakan sholat duha dengan cara mengucapkan dengan keras bacaan sholat duha tersebut. Kemudian selain itu juga dengan membaca Asmaul Husna. Dan untuk di dalam pembelajaran biasanya di awal itu mereka bisa yaitu membaca kisah-kisah orang-orang soleh atau nabi-nabi seperti itu Bu. Oke, next ya. SD Ibu satu agama nggih? Nggak ada agama lain? Mungkin satu agama Oke, Islam. sekarang pertanyaannya saya ganti. Ibu Atina, bagaimana panjenengan mengelola kelas? Ya, seandainya dihadapkan pada kelas yang heterogen dari segi latar belakang agama dan budaya, namun tetap menjaga suasana pembelajaran yang inklusif dan toleran sesuai dengan nilai-nilai Islam. Terima kasih pertanyaannya Bu.
Jadi misalkan dalam kelas itu ada non-muslim dan muslim, dan kebetulan biasanya pada sekolah umum itu kan ini apa untuk guru non muslimnya itu kan jarang ada. Jadi ketika waktu pelaksanaan kegiatan agama, terlebih dahulu saya bisa bertanya kepada anak tersebut, apakah ingin mengikuti pelajaran agama. Kalau misalkan jawabannya iya, anak tersebut akan saya tanya lagi, kamu ingin ikut belajar mengetahui tentang materi agama Islam ataukah belajar tentang ajaran agamamu sendiri. Apabila jawaban anak tersebut nanti ingin ikut, ya dipersilakan untuk mengikuti pembelajaran. Tapi dengan batasan-batasan untuk tidak terlalu melibatkan. Tapi apabila anak tersebut jawabannya ingin ikut, tapi dengan materinya sendiri, otomatis biasanya mereka sudah punya materi sendiri dari agamanya. Jadi ketika waktu pelajaran agama, materi tersebut bisa dibawa oleh anak tersebut. Oke, terima kasih Bu Atina. Kemudian kami menggengge. Oke, Bapak Ibu, sebelum ngaji, ya, sebelum membaca Al-Quran, saya ingin ke tajwid dulu. Saya mulai dari Ibu Atina, dirahmatin. Ibu? Iya. Tarmihim bihijarah. Mim sukun ketemu huruf ba. Nggih. Bukan mim sukun ketemu huruf ba, yaitu Ifa Syafawi. Ifa Syafawi. Iya. Bisa lanjut kepada Ibu Atina. Ibu dibuka Al-Quran halaman 217. 217. Okay. Surat Yunus, Bu. Surat Yunus. Ya, surat Yunus. Ayat kedua dari atas. Ayat kedua dari atas. Berarti ayat nomor 72 ya, Bu? Iya. Dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya ila Allahi wa umirtu an akuna minal muslimin. Sudah, sampun. Shadaqallahu azim. Tolong disiapkan alat tulisnya. Nanti diarahkan ketika menulis, kameranya diarahkan ke kertasnya biar saya jenengan tulis sendiri, tidak jogging ya. Jenengan tidak jogging, oke. Oke. Oke, sudah. Ditulis surat Al-Baqarah 1 ayat saja, ayat 3. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon nanti coba diangkat ke atas Bapak, saya ingin tahu. Silong ya? Nggih. Gini aja, di foto biasa dikirimkan ke WA saya. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian ujian kompre hari ini sudah berjalan dengan lancar. Semoga Bapak Ibu dalam mengikuti PPG ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan sehingga semuanya lulus dan kita ketemu di pengukuhan akhir tahun 2024 tanpa ada yang gandol satu pun.
Amin. Selama dengan saya, apabila ada kekurangannya, mohon maaf, dimaafkan. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Oke.